Yang pertama yang akan dibahas yaitu teori evolusi dan mekanisme evolusi. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu evolusi. Jadi, evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Sedangkan berdasarkan ilmu biologi, evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi biologi ini mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama, evolusi anorganik, merupakan evolusi yang mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Yang kedua, teori organik atau evolusi biologis, merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Selanjutnya yaitu adapun perbedaan dari teori evolusi Darwin, Landmark, dan Weismann. Teori evolusi Landmark adalah perubahan bentuk tubuh karena lingkungannya akan diwariskan ke keturunannya. Teori Landmark ini memiliki contoh seperti jerapah berleher pendek menjadi jerapah panjang. Yang kedua, teori Darwin adalah organisme yang dapat bertahan hidup akan lestari. Teori Weismann menyatakan bahwa perubahan tubuh tidak mengubah gen. Adapun asal mula dalam kehidupan, yaitu penelitian mengenai asal-usul kehidupan tidak dimulai sampai tahun 1950-an. Saat itu, banyak ilmuwan yang menduga bahwa kehidupan dimulai di lautan. Gagasan yang muncul kala itu ialah banyak bahan kimia berbasis karbon terbentuk di planet bumi yang masih muda dan kemudian larut di lautan menjadi kental dan terkonsentrasi. Teori yang dikenal sebagai teori Sofurba ini diusulkan pada 1920-an oleh seorang ahli biologi Soviet bernama Alexander Oparin. Pada tahun 1953, seorang mahasiswa muda Amerika bernama Stanley Miller menunjukkan bahwa asam amino, bahan penyusun protein, dapat berbentuk dalam suatu peralatan sederhana yang meniru kondisi atmosfer dan samudra di bumi purba. Lalu, kehidupan mungkin bermula dari kolam-kolam seperti ini, karena zat kimia penyusun kehidupan akan terkonsentrasi ketika air menguap pada siang hari. Seseorang ilmuwan yang meneliti tentang lingkungan kolam ialah Lena Pinches dari University of Wisconsin-Madison. Ia berusaha membuat kumpulan-kumpulan zat kimia yang menyalin diri mereka sendiri sebagai kelompok. Para ilmuwan ini percaya bahwa genangan air lebih mungkin menjadi sumber kehidupan awal daripada samudra yang luas dan dalam. Selanjutnya adapun bukti-bukti evolusi. Evolusi dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai proses historis dan cara bagaimana proses itu terjadi. Sebagai proses historis, evolusi telah dipastikan secara menyeluruh dan lengkap, sebagaimana yang telah dipastikan oleh ilmu tentang suatu kenyataan mengenai masa lalu yang tidak dapat disaksikan oleh mata. Para ahli menggunakan bukti-bukti sebagai petunjuk evolusi dengan tujuan akhir ingin mencari jawaban tentang fenomena alam sebagaimana yang terdapat dalam buku On the Origin Species karya Charles Darwin. Sebenarnya rambu-rambu untuk mencari bukti telah ada dalam buku Darwin, sedangkan petunjuk adalah rambu-rambu untuk memperoleh bukti dengan alasan bahwa pendekatan monodisipliner tidak dapat dijangkau atau dilihat dan fosil bukti tidak dapat dipakai bukti dan kurang kuat. Hal ini karena fosil merupakan benda mati yang sudah tidak utuh dan lengkap. Berikut beberapa petunjuk adanya evolusi, yaitu yang pertama, adanya peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Yang kedua, anatomi perbandingan. Ketiga, adanya alat-alat tubuh yang tersisa nol. 4. Bukti biogeografi. 5. Peristiwa domestikasi. 6. Perbandingan fisiologi. 7. Embriologi perbandingan. 8. Variasi antar individu dalam satu keturunan. 9. Perbandingan genetik. 10. Petunjuk secara biokimia. Dan yang terakhir, bukti molekuler. Adapun kelemahan dan rekayasa teori evolusi.
Yang pertama, ada kontradiksi antara punctuated equilibrium dan gradualisme. Ada dua kemungkinan utama bagaimana evolusi naturalistik dapat terjadi. Lemahnya teori evolusi ini terjadi karena dua gagasan ini saling bertolak belakang. Kelemahan yang kedua yaitu teori evolusi memperluas evolusi mikro menjadi evolusi makro. Studi ilmiah telah membuktikan bahwa organisme mampu beradaptasi. Artinya, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk mengubah karakteristik biologi mereka supaya menjadi lebih sesuai dengan lingkungan di mana mereka hidup. Namun, studi yang sama menunjukkan bahwa perubahan tersebut hanya bisa terjadi sejauh yang dapat kita lihat hari ini. Organisme tersebut tidak berubah secara fundamental. Perubahan kecil ini disebut sebagai evolusi mikro. Evolusi mikro dapat mengakibatkan beberapa perubahan drastis, seperti yang ditemukan pada anjing. Semua anjing tadinya adalah spesies yang sama. Kita memang dapat melihat begitu banyak variasi yang ada, tetapi bahkan perkawinan yang paling rumit sekalipun tidak pernah bisa mengubah anjing menjadi makhluk hidup yang baru. Yang terakhir yaitu terdapat kelemahan pada penerapan teori evolusi ini. Tentu saja kelemahan ini bukan dari sisi ilmiah, tapi karena teori ini telah disalahgunakan untuk tujuan non-ilmiah. Masih ada begitu banyak pertanyaan tentang kehidupan biologis yang belum terjawab oleh teori evolusi. Namun ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengubah teori mengenai penjelasan biologi ini menjadi penjelasan metafisik. Kajian Islam tentang asal mula kehidupan. Asal-usul manusia menurut agama Islam di sisi lain, hampir dari semua agama di dunia menentang pendapat ini. Penentangan itu terjadi karena pemikiran mereka didasari pada berita-berita dan informasi dalam kitab sucinya masing-masing. Salah satu dari kitab suci tersebut adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 sebagai berikut, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14.